Air Hujan, karya author Neneng Susanti, episode ke-183. Selamat mendengarkan. Rah, sayang, panggil Reza pada istrinya yang ia sebut Kumaira. Iya mas, saut Melisa dari sofa, karena ia sedang menerima telepon dari papa mertuanya yang menanyakan keadaan sang putra. Peluk sini Rah, pinta Reza dengan pelan saking lemasnya. Iya, tunggu sebentar. Melisa langsung mengakhiri obrolannya, lalu bergegas mendekati Reza yang terbaring bagai tak bertulang. Ke rumah sakit ya mas? Reza menggeleng. Ia semakin menenggelamkan wajahnya di depan dada sang istri yang masih padat dan berisi, meski sudah menyusui sekembar puluhan tahun silam. Kita nggak jadi jalan-jalan, Rah. Rutuk Reza kesal dengan dirinya sendiri. Masih banyak waktu, Mas Reza sembuh aja dulu, ucap Melisa menenangkan hati suaminya yang pasti sedang sangat kesal. Tapi ini sudah rencana kita sejak lama. Kenapa aku harus sakit mendadak seperti ini sih? Keluhnya dengan nada kesal. Masih pusing? Tanya Melisa sambil mengusap kepala suaminya. Sedikit, tapi mualnya luar biasa banget, Rah. Melisa dengan sangat sabar mengurus suaminya dari mulai memijit tengkuk dan pelipis sampai membuat beberapa minuman yang bisa menetralisir rasa mual sambil terus berpikir mengenai sakit yang kini diderita Reza. Sakit, Rah? Iya mas, aku ambil minyak angin ya. Reza yang kembali merasakan pusing, mencoba mengatur posisi tidurnya dari terlentang, miring kanan dan kiri, hingga tertelungkup, tapi tak ada satupun yang membuat ia nyaman selain dalam dekapan istrinya. Lain ruangan, tentu lain juga aktivitasnya. Begitupun yang terjadi pada kamar si sulung. Baju, bantal, dan selimut sudah berserakan di lantai. Tak ada apapun di atas ranjang, kecuali tubuh polos pasangan suami istri yang kini sedang melakukan hal yang menyenangkan. Air memang melakukannya dengan sangat lembut, namun tetap saja ia tak memberi ampun pada istrinya untuk beristirahat walau hanya sejenak. Berbagai gaya mereka lakukan hanya demi sampai ke puncak kenikmatan, dan pelepasan pun menjadi akhir dari permainan mereka. Capek ya? Tanya Air sambil mengusap buliran keringat di kening juga air hujan. Iya, aku sekarang gak kuat kalau kamu mainnya lama, kenapa ya? Hujan justru balik bertanya. Ia memang sempat berpikir jika akhir-akhir ini tubuhnya sering merasa aneh karena mudah lelah yang akhirnya langsung mengeluarkan keringat. Belum lagi pusing di pagi hari, tapi biasanya rasa itu hilang jika sang suami sudah menciumi seluruh wajahnya. Vitaminnya masih sering diminum kan? Hujan mengangguk, lalu menenggelamkan lagi wajahnya di dada bidang air yang masih ada sisa kebasahan keringat. Tempat paling nyaman yang ia rasakan. Puas saling memeluk sambil mengumpulkan tenaga, kedua pasangan itu beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Di bawah guyuran dinginnya air shower, kini tubuh polos mereka berada. Apa sih? Hujan mencubit kecil dada Air saat melihat milik suaminya seakan melambai ingin disambut. Lagi sensi banget, pengen nambah. Keke Air. Ia begitu senang saat melihat rona merah di wajah sang istri. Gak mau, aku mau lihat papa, ujarnya yang lalu meraih bedrock. Air tak berani merayu, apalagi memaksa karena memang tujuan Hujan datang kemari untuk menjenguk papanya yang sedari pulang sepertinya belum keluar dari kamar. Kamu mikirin apa? Tanya Air saat menyisir rambut panjang Hujan, hal yang 2 tahun pria itu lakukan jika habis mandi. Apa kamu gak capek dan bosan ngurus aku? Aku udah jauh lebih baik kok, ujar Hujan sambil menghela napas berat. Masa iya ngurus istri sendiri bosan? Air menjawab sambil terkekeh. Ia meletakkan sisirnya ke atas meja, kemudian langsung memeluk Hujan dari belakang. Selama aku mencintaimu, semua akan kulakukan dengan tanganku sendiri. Sambungnya lagi sembari menekan dagunya di bahu kanan Hujan. Karena sakitku, sekarang kamu berubah. Seorang pria akan merubah sifat dan sikapnya sendiri saat ia sudah benar-benar mencintai wanitanya. Halo sahabat cerita, ini Mimin cerita mau minta bantuan dari sahabat-sahabat semua untuk mendukung channel ini lebih berkembang dan sayanya lebih semangat dalam mengupload cerita novel.
Mohon bantuan untuk subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe warna merah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like atau jempol, dan juga hidupkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru tentang upload cerita novel terbaru. Dan jika ini memang bermanfaat, silahkan share ke sahabat yang lain. Terima kasih dan selamat menonton cerita selanjutnya. Air Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-184. Selamat mendengarkan. Usai merapikan diri, keduanya bergegas keluar untuk menemui Raiza di kamarnya. Namun langkah mereka berhenti saat melihat Melisa depan pintu. "Mah, Papa mendingan?" tanya Air yang dijawab gelengan kepala oleh mamanya. "Belum sayang." Melisa memeluk Hujan dengan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. "Gak dibawa ke rumah sakit, Mah?" tanya Air lagi. "Gak mau," katanya, padahal udah dirayu macem-macem. "Pakai rayuan mau dong, Mah, yang bisa bikin Papa angguk-angguk geleng-geleng." Air menggoda sambil tertawa terbahak-bahak. Namun tak lama kemudian justru berubah menjadi jerit kesakitan saat kedua ratu dalam hidupnya itu menyerangnya secara bersama. Melisa yang sebenarnya lelah dan juga sakit kepala akhirnya meminta sang menantu untuk membuatkan teh untuk suaminya, dan tentu langsung diiyakan oleh Hujan meski ia sendiri tak yakin. "Aku temenin yuk," ajak Air yang mengerti jika istrinya itu sedikit ragu. Setelah Melisa masuk lagi ke kamarnya, Air dan Hujan langsung turun ke bawah menuju dapur untuk membuat satu cangkir teh hangat untuk Raiza. "Segini kemanisan gak?" tanya Hujan, sembari menyodorkan satu sendok teh buatannya ke depan bibir sang suami. "Banget, kan nyobainnya sambil liatin kamu," jawab Air menggoda dan menarik pinggang ramping Hujan. Ia menyesap bibir ranum sang istri dengan begitu lembut. Ada sensasi lain saat ia menyentuh Hujan akhir-akhir ini. Rasa yang tak pernah puas, mau dan mau lagi, seakan tak ingin berhenti. "Astagfirullah, Kak!" Hujan langsung mendorong tubuh Air sampai mundur satu langkah karena gadis itu kaget saat ada Bumi yang baru saja masuk ke dapur. "Dasar anak bawang." "Maaf merepotkanmu," ujar Melisa saat anak dan mantunya masuk dengan membawa nampan berisikan satu cangkir teh hangat. "Enggak, Mah," jawab Hujan sambil memberikan cangkir tersebut. "Mas, bangun dulu, katanya mau teh hangat," ucapnya membangunkan Raiza yang tertidur dalam dekapannya. "Posisi paling enak tuh, wajarlah kalau Papa susah dibangunin," bisik Air di telinga istrinya. Raiza seakan sulit membuka matanya, hanya bergelat kecil. Tak ada tanda-tanda pria beranak 3 itu bangun dari tidurnya. "Pah, bangun, keenakan ya nemplok di situ," ejek Air pada papanya. Masih terdengar dengkuran kecil keluar dari mulut Raiza, yang akhirnya membuat Melisa pasrah dan tak lagi memaksa suaminya untuk bangun. "Ay, keluar yuk, Papa makin nyenyak," ucap Hujan yang melihat mama mertuanya pun butuh istirahat. "Kalian nginep ya," ujar Melisa yang langsung diiyakan oleh Hujan dan Air. "Kita keluar dulu ya, Mah," pamit Air. Air langsung merangkul bahu Hujan keluar dari kamar, sambil cekikikan ia menertawakan sang papa yang ambruk sampai tak jadi berkeliling dunia. "Udah mau malam, cepet banget ya," ujar Hujan saat ia dan sang suami menuruni tangga. "Mau jalan-jalan gak?" tawar Air. "Sekalian ambil pisang di rumah utama," kekeh Hujan yang masih kalah pamor dengan si kuning. "Enggak, nanti ada supir yang antar ke sini." "Wah, debak," Hujan tertawa sambil bertepuk tangan kecil mendengar perlakuan manis Air pada bantalnya itu. "Diantar pakai helikopter ya?" ejek Hujan. "Enggak, diantar pakai kereta kencana," jawab Air sambil menengus kesal. Tawa keduanya berhenti saat mendengar derap langkah seseorang seakan mendekat ke arahnya sambil memanggil nama Air. "Kak, Papa pengen gerontol jagung, cari dan belikan ya."